Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Rahayu dengan NIM 2223250014. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS dengan mata pelajaran perkembangan peserta didik. Di sini saya akan membahas tentang teori perkembangan kognitif biasa. Di sini saya akan membahas dengan secara umum dan secara Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kognitif, di mana secara umum kognitif diartikan sebagai potensi intelektual seseorang yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Selanjutnya ada perkembangan kognitif, di mana teori perkembangan kognitif ini biasa adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian di sekitarnya. Menurut Piaget, bahwa perkembangan kognitif dimulai dengan kemampuan bawaan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu aspek-aspek pengembangan kognitif PAUD. Terdapat 6 aspek pengembangan kognitif pada PAUD. Yang pertama itu adalah aspek perkembangan nilai agama dan moral, di mana nilai agama dan moral ini merupakan aspek perkembangan yang paling utama dan untuk diajarkan kepada anak usia dini supaya si anak ini bisa mulai menanamkan sikap baik seperti menolong sesama, bersikap jujur, sopan santun, dan menghormati orang yang lebih tua dari si anak tersebut. Yang kedua ada fisik motorik. Pada aspek ini merupakan bentuk segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan tubuh anak, yang dimana perkembangan fisik dari perilaku keselamatan, anak juga memiliki motorik halus maupun motorik kasar. Yang ketiga, kognitif, di mana tahapan kognitif ini aspek berhubungan erat dengan akal dan pikiran anak, sehingga tidak heran jika pertumbuhan pada area ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Salah satu tanda jika aspek kognitif ini berkembang dengan baik adalah anak mampu berpikir logis dengan mengenal perbedaan klasifikasi, pola, maupun inisiatif mereka. Lalu ada bahasa, di mana aspek ini bisa diamati dan dilihat atau dilatih sejak dini. Bahasa juga bagaimana cara si anak berbahasa dengan baik, seperti tanya jawab dan memahami bentuk. Yang kelima itu ada sosial emosional. Di aspek ini mengembangkan emosi anak menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan karena berperan sangat penting dan terkait erat dengan pengenalan dini si anak juga maupun orang lain. Lalu yang keenam ada seni, di mana aspek ini setiap anak terlahir bersifat imajinatif dan memiliki sisi seni mereka sendiri seperti musik, lukisan, dan kerajinan. Lalu ada tahapan-tahapan pengembangan anak usia dini, di mana teori perkembangan kognitif Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Ada beberapa tahapan pengembangan anak usia dini. Yang pertama itu ada tahapan sensor motor yang dimulai dari 18 sampai 24 bulan. Bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensor motorik, bisa melihat, mendengar, dan tindakan motorik seperti menggapai, menyentuh. Yang kedua ini adalah tahap praoperasional yang dimulai dari usia 2-7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif, yang dimana anak tidak bisa menggunakan logika
menganalisa atau mengubah, bahkan menggabungkan atau memisahkan suatu ide. Lalu yang ketiga ada tahap operasional konkret, di mana dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran yang logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal, dimulai dari usia 12 tahun ke atas. Di tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan kemampuan ide di kepalanya. Di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan kognitif biasa secara Islam. Di mana aliran kognitif menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Para ahli teori kognitif berpendapat bahwa belajar adalah hal dari usaha kita untuk mengerti dunia. Agar hal ini dapat tercapai, maka kita menggunakan cara berpikir tentang situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Teori kognitif ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di mana terdapat pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang dimana ayat tersebut berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqna hadza batila Subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, yang menjelaskan bahwa segala hal yang ada di sekitar kehidupan seseorang sesungguhnya terdapat suatu hal yang sangat bermanfaat bagi manusia jika manusia mampu menggunakan akalnya atau kognitif untuk memikirkan hal tersebut. Oleh sebab itu, ketika anak sudah mampu menggunakan konsep berpikirnya, maka tugas pendidiknya untuk mengembangkannya. Baiklah, itulah materi penyampaian dari saya tentang teori perkembangan kognitif biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.